Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Krisno Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah kalian request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan hari ini tanggal 27 November kita akan membahas dua koin ya teman-teman. Yang pertama kita akan bahas eCash. Ini di request oleh Bang Kunam. Satu lagi kita akan bahas Hello Token, di request sama Bang Reza. Oke, thank you banget yang udah request ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau ngiklan dulu ya teman-teman. Jadi ini ada event dari Toko Kripto. Toko Kripto adalah exchange yang sudah terregulasi dan terdaftar di Bapepti. Jadi di Indonesia sudah legal. Baru aja ngadain trading competition untuk akhir tahun teman-teman. Ini eventnya akan dimulai dari tanggal 24 November sampai 23 Desember 2023. Jadi buruan nih buat kalian yang mau ikutan trading kompetisinya. Teman-teman silakan kunjungi link yang ada di kolom deskripsi ini. Nanti kalian akan disertakan langsung ke dokumen Google ini teman-teman, yang bisa teman-teman isi. Jadi peserta itu wajib mendaftarkan user ID toko kripto kalian. Kalau kalian belum punya, kalian wajib untuk daftar dulu. Yang belum daftar, linknya ada di kolom deskripsi untuk pendaftaran akun toko kripto kalian. Nah, di sini ada beberapa event teman-teman. Yang pertama ada top trading volume, yang kedua ada top transaksi tertinggi, yang ketiga ada top deposito tertinggi. Jadi teman-teman silakan pilih kategori mana yang akan kalian menangkan, atau kalian mau hajar ketiga-tiganya langsung juga bisa teman-teman. Nah, untuk syarat dan ketentuannya, kalian itu harus melakukan minimum trading Rp20.000 per transaksinya. Kemudian kalian hanya boleh menggunakan pasangan trading EDR dan juga USDT. Contohnya teman-teman trading di Ethereum EDR misalkan, atau Ethereum USDT. Nah, itu boleh teman-teman. Kemudian leaderboard akan diperbarui ya mulai tanggal 26 November 2023 jam 3 WIB. Jadi pastiin teman-teman follow dulu akun sosial media dari Toko Kripto di Twitter dan juga di Telegram. Kemudian peserta diperbolehkan mengikuti 4 aktivitas sekaligus. Jadi maksudnya aktivitas yang ada di bawah ini, teman-teman. Kemudian reward tambahan, price pool berlaku jika aktif trader mencapai lebih dari 1000, teman-teman, 1000, dan peserta wajib masuk top 50 trading volume tertinggi dan juga transaksi tertinggi. Ini berlaku juga untuk top 15 depositor. Hadiah akan diterima sebelum tanggal 29 Desember 2023. Jadi buruan tuh, langsung aja kunjungi link yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan detail informasinya teman-teman. Jangan lupa untuk masukkan di sini ya user ID kripto kalian, kemudian langsung disubmit untuk teman-teman ngikutin trading competitionnya. Jadi kita akan langsung sekarang masuk ke pembahasan koin-koinnya teman-teman. Kita akan bahas dulu dari eCash. eCash atau XEC hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp0,43. Marketnya turun sekitar 3% hari ini. Market eCash bisa dibilang dalam posisi yang belum terlalu naik signifikan. eCash ini apa sih? eCash ini adalah anaknya dari Bitcoin Cash. Jadi kan sebelumnya nama tokennya adalah Bitcoin Cash ABC. Kemudian Bitcoin Cash itu melakukan hard fork, maka terpecahlah dia menjadi beberapa koin teman-teman. Salah satunya ya eCash ini. Jadi kalau menurut aku pribadi, kita bisa bilang eCash ini sebagai anaknya Bitcoin Cash atau BCH ya. Nah, karena dia merupakan sebuah project yang berbasiskan atau yang turunan daripada Bitcoin Cash, otomatis pergerakannya mungkin secara fundamental ataupun juga secara project itu kurang lebih mirip aja seperti Bitcoin Cash teman-teman. Kalau kita lihat peningkatan skalabilitas yang dilakukan sekarang sudah sampai 100 transaksi per detik yang bisa dilakukan, dan ini tentunya bisa di-develop dan juga ditingkatkan secara berkala teman-teman. Jadi pengembang eCash ini ada, namanya adalah Aomori Sikhet ya. Ini adalah pengembang daripada project Bitcoin Cash sekaligus project-project turunannya, salah satunya adalah eCash. eCash sendiri itu bisa diperdagangkan di banyak exchange seperti Binance, KuCoin, Bithumb, HTX dan kawan-kawan. Nah, setelah mereka melakukan redenominasi koin, sebelumnya namanya adalah Bitcoin Cash ABC ya, terus berganti nama menjadi eCash atau XEC dengan redenominasi waktu itu adalah 1:1 juta ya teman-teman. 1:1 juta. Jadi lumayan banget, sehingga menyebabkan harga dari token ini itu nolnya panjang banget di belakang koma.
Kalau kita perhatikan sebenarnya dari total supply ya sama-sama aja. Supply-nya dia ada di 21 triliun XEC, sementara yang beredar sekarang itu ada di 93% atau di 19,5 triliun. Konsensusnya sama, pakai proof of work teman-teman, yang mana bisa ditambang ya. Jadi secara project, kalau teman-teman langsung masuk ke websitenya sendiri, mereka sekarang sedang melakukan upgrade untuk networknya teman-teman. Upgrade has active ya. Jadi bisa dibilang upgrade yang dilakukan ini bertujuan banget untuk meningkatkan kecepatan daripada transaksi, kemudian juga keamanannya. Please di take note, ini bukan bagian dari Avalanche atau Avax teman-teman. Meskipun dia menggunakan nama New Money Power by Avalanche, tapi ini nggak ada kaitannya sama Avax ya. Project ini murni benar-benar cucunya dari Bitcoin, anaknya dari Bitcoin Cash. Jadi kalau teman-teman langsung mampir ke website resminya, mereka juga ada mekanisme halving yang akan diadakan. Ini tanggal 26 dia nge-tweet, berarti sekitar 137 hari ke depan. Akan berdekatan sekali sama halving yang terjadi pada Bitcoin Cash dan juga Bitcoin of course. That's why harga-harga saat ini mungkin akan sangat-sangat menarik teman-teman, karena dia akan ada halving, tentunya pengurangan reward akan dilakukan ya, sehingga diharapkan terjadi kelangkaan terhadap tokennya. Kemudian ini juga baru aja disebutkan bahwa network upgrade komplit teman-teman. Jadi baru aja mereka sudah menyelesaikan upgrade untuk blockchainnya sendiri, sehingga bisa dibilang sudah di-upgrade. Harusnya sih dari sisi keamanan, kemudian kecepatan transaksi juga cenderung lebih baik. Itu beberapa project yang mereka saat ini sedang kerjakan teman-teman. Lalu gimana untuk pergerakan dari harganya, apakah XEC menarik atau enggak? So far kalau kita melihat posisi dari XEC masih downtrend ya, setelah bear market 2021 sama sekali belum ada kenaikan yang signifikan terhadap XEC ya. Setelah melakukan redenominasi, harganya masih cenderung di bawah. Nah ini sebenarnya momentum nih buat teman-teman yang mungkin lagi bingung cari koin apa yang kira-kira bakal naik. Menurut saya sih XEC ini tipe-tipenya kayak bapaknya Bitcoin Cash teman-teman. Jadi tipe-tipenya akan mirip-mirip seperti itu. Tokennya mungkin nggak banyak news, nggak banyak narasi, nggak banyak pom-pom, tapi kalau udah giliran momentum naik, kemungkinan naiknya juga nggak bakalan pelan teman-teman. Pasti naiknya juga akan sangat-sangat signifikan. Meskipun momentum itu terjadi, mungkin membutuhkan waktu teman-teman. Jadi bisa dibilang pergerakan Bitcoin Cash ABC atau XEC ini ya, dia bakalan kayak gini, stabil, seolah-olah tidak terjadi sesuatu, tiba-tiba kalau udah naik dia twing gitu teman-teman. Jadi naiknya itu bisa sangat-sangat signifikan. Jadi kalau teman-teman hari ini masih punya dana, mungkin teman-teman lagi bingung, coba teman-teman analisa lagi XEC ini apakah menarik atau enggak ya, karena koin-koin seperti ini juga belum terlalu naik signifikan. Kalau teman-teman compare sama altcoin yang lain, salah satunya XEC ini masih belum terlalu signifikan untuk kenaikannya. Kemudian dari volume perdagangan belakangan itu mengalami tren kenaikan, cuman belum terlalu signifikan. Dari smart money pun juga kelihatan sudah mengalami kenaikan meskipun belum terlalu signifikan juga. Overall untuk level resistance yang paling kuat atau yang kuat saat ini yaitu di kisaran 0,04 kali 3448 teman-teman. Kurang lebih di level tersebut merupakan resistance kuat. Kalau akhirnya nanti XEC ini berhasil melampaui level tersebut, maka dia akan memasuki fase tren bullish ke depannya. Tapi so far di level saat ini masih belum ya teman-teman. Pergerakan dari XEC masih sideways, nggak terlalu terjadi gejolak yang lumayan signifikan. Dengan area support di kisaran 0,00010 nolnya 4 kali 18. Dari level hari ini kalau mau turun ke level bawah dia butuh penurunan sekitar 31%. Saya rasa ya momentum buat turun mungkin saja ada, tapi kemungkinan kecil sekali teman-teman. Apalagi sekarang narasi bullish lagi sedang dibangun ya. Gimana pergerakan market, rasa-rasanya sih bakalan lumayan volatile teman-teman. Jadi token ini menurut saya menarik untuk teman-teman pantau, boleh dipantau ya, mumpung harganya belum terlalu naik signifikan. Gitu teman-teman. Kalau bingung belinya di mana, belinya di toko kripto aja teman-teman. Sekalian ikut trading kompetisinya. Oke, next kita akan bahas Hello Lab. Nah, Hello ini project apa sih? Aku lihat dia naik lumayan signifikan ya, sampai
1.400 teman-teman dalam 1 tahun. Wow, ini project luar biasa banget. Dulu harganya cuma diperdagangkan di kisaran Rp64, sekarang udah bisa sampai di 2.000. Wah, ini project siapa nih? Kenapa bisa sehebat ini? Mari kita cek dia secara fundamental dulu. Nah, kalau teman-teman kunjungi Hello.one, ini adalah sebuah platform entertainment. Mulai dari film, konten, gaming, NFT, itu masuk teman-teman. Jadi mereka kolaborasi dengan Bitget ya, Bitget, di mana Bitget ini mungkin merupakan salah satu pendana juga dari project ini. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan dari infonya di sini adalah sebuah revolution entertainment. Entertainment itu hiburan, revolusi hiburan teman-teman, dunia hiburan, di mana token Hello sendiri itu bertindak sebagai governance token dari project ini. Baru aja mereka meluncurkan semacam seri film gitu ya teman-teman, di beberapa akun yang tergabung teman-teman. Ini salah satunya ada Ilada Producer, yang mana dia juga membintangi project dari Hello Lab ini. Dia berperan di sana sebagai salah satu partnership sekaligus artis yang tampil di film-film yang mereka kerjakan. Mereka juga kolaborasi dengan beberapa nama besar seperti Eminem. Teman-teman tahu si Eminem? Kemudian teman-teman, ini dia project yang mereka kerjakan ya. Mereka adalah project entertainment yang berhubungan sama hiburan tentunya. Mereka baru aja bikin project namanya Killer Whales. Ini nggak ada hubungannya sama melawan whales ya, tapi ini berhubungan sama seri film gitu teman-teman. Film berseri lah. Mungkin kalau teman-teman di Indonesia mirip kayak kalau teman-teman punya aplikasi apa tuh namanya, aplikasi ya yang buat nonton-nonton sinetron, drakor. Nah, itu yang mereka bikin teman-teman. Kurang lebih projectnya seperti itu. Ya, jadi ini tampaknya projectnya lagi hype-hype-nya. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan dari segi projectnya, mereka jalan, mereka cukup aktif di Twitter, populer juga karena mereka ngajak artis-artis, dan juga kebetulan harga tokennya melambung tinggi, teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan dari fundamental tokennya, ini kita pakai Certic ya, Skynet.Certic, teman-teman bisa menemukan di sini beberapa informasi yang cukup penting. Dari code security bagus, fundamental health bagus, operational resilience bagus, governance strength bagus, market stability bagus. Tapi dari community trustnya hanya dapat poin 30. Wow, kita nggak tahu nih apakah community-nya tidak dilibatkan. Kalau aku lihat sih projectnya lumayan menarik, teman-teman, lumayan menarik. Dia menggait banyak artis, tapi sayang banget dari Certic sendiri dia tidak dapat rating yang cukup bagus. Ya, mungkin apakah artis-artisnya kurang terkenal, atau mungkin komunitasnya tidak dilibatkan dalam hal mungkin developing projectnya dan lain sebagainya. Mungkin itu ada beberapa faktor yang perlu ditingkatkan teman-teman. Tapi overall project ini berhubungan sama entertainment, dan di market crypto ada beberapa sih project yang mungkin berkaitan sama entertainment. Salah satunya ya Theta dan mungkin Veracity teman-teman. Itu juga berkaitan sama entertainment. Nah, mereka juga kolaborasi sama beberapa perusahaan game ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini mereka kolaborasinya sama Hello Lab, Killer Whales, kemudian juga ada Bitget exchange-nya teman-teman. Dan ini beberapa game seperti Doge Dust, kemudian Dust of Death, dan ya itu sih beberapa yang bekerja sama dengan project ini. Kemudian mereka juga kerjasama sama Sony Music, Uniswap, PancakeSwap, kemudian Universal Music Group, dan juga Hycan. Altcoin Daily juga teman-teman. Jadi itu projectnya apakah menurut kalian menarik? Dari pasarnya sendiri dia bisa diperdagangkan di Uniswap, PancakeSwap, Get.io, Bitget, Maxi, OpenOcean, CoinEx juga teman-teman. Dari segi tokennya sendiri maksimum supply-nya ada di 1 miliar, sementara yang beredar itu sekitar 630 juta Hello token. Oke, itu beberapa poin yang mungkin menarik untuk disampaikan. Lalu gimana nih untuk pergerakan dari harga token ini? Apakah masih bakalan bullish atau enggak? Nah, kalau kita perhatikan dari pergerakan harganya, dia sudah melambung lumayan tinggi ya teman-teman. Dari yang kita bilang ini adalah Queen Michin, awalnya tiba-tiba naik, dan sekarang dia berada di peringkat berapa nih? 346 di CMC dengan market cap 1,3 triliun rupiah. Wow, itu peningkatan yang sangat-sangat signifikan selama setahun terakhir. Dari volume perdagangan sebenarnya sangat baik. Dari Hello sendiri
volume perdagangannya terlihat tinggi ya, cuman belakangan ini kalau kita ukur di exchange Gate.io makin lama makin sedikit. Artinya makin sedikit volume perdagangan yang masuk dari proyek ini. Tapi kalau kita pakai indikator di bawahnya yaitu indikator Loken menunjukkan bahwa smart money sangat-sangat aktif pada proyek ini. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa Whales cukup antusias untuk mengerek harganya naik sampai ke level sekarang. Aku pribadi nggak tahu apakah Hello bakalan lanjut bullish atau enggak, tapi ini adalah tanda yang lumayan bagus teman-teman untuk proyeknya. Semoga aja proyek ini makin lama makin populer, dan kalau bisa listing di berbagai exchange besar. Itu akan sangat-sangat keren teman-teman. Sementara kalau aku pribadi melihat area di kisaran level 0,14 ini harus teman-teman waspadai sebagai sebuah resistance. Ya, di sini udah mulai ada 2 kali tahanan teman-teman di level tersebut. Takutnya ini confirm menjadi double top ya untuk pergerakan dari Hello ke depannya. Jadi buat teman-teman yang planning mau masuk, coba dipikir-pikir dulu apakah di level tersebut nanti Hello bakalan ketahan atau enggak. Sebagai alternatif teman-teman boleh banget untuk mempertimbangkan ya, kalau ini adalah pola double top, teman-teman harus pertimbangkan level support atau neckline di sini. Nah, kita ukur ya sini, maka kita akan melihat potensi penurunan pada Hello yaitu menyentuh area support di kisaran 0,07. Jadi setelah 1 tahun kenaikan yang sangat bullish dari Hello, teman-teman boleh banget pantau level koreksi yang berpotensi yaitu di kisaran 0,07 sebagai area support, sebagai area buat teman-teman melakukan akumulasi jika ini confirm merupakan sebuah double top teman-teman. Paling itu sih yang bisa diperhatikan untuk sekarang. Saya rasa FOMO bukan ide yang bagus terhadap koin yang sudah melambung tinggi harganya sekarang. Sekarang yang penting kita lihat adalah bagaimana pergerakan dari volume perdagangan Hello. Kalau makin lama makin turun, hati-hati. Dan juga teman-teman harus lihat dari indikator Loken-nya. Indikator Loken ini penting banget. Sebab kalau indikator ini sudah menunjukkan tren penurunan, itu berarti Whales sudah mulai melakukan aksi taking profit terhadap token ini yang sudah naik lumayan signifikan. Jadi gitu aja paling buat 2 project ini dari iCash sama Hello, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Di sini kita bisa sama-sama diskusi, berbagi cerita, berbagi informasi tentang dunia kripto. Sekian aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.